Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Raub sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmatnya. Serta tidak lupa sholawat serta salam mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Di video kali ini saya akan membawakan ceramah singkat dengan tema sholat berjamaah. Sholat berjamaah termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah yang sangat amat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin saya sebutkan semuanya dalam kesempatan yang singkat ini. Namun saya akan menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, seseorang buta pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntun ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Maka beliau pun memberi keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Laki-laki itu pun menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Hadis riwayat Muslim nomor 653. Abu Hurairah dia bercerita dan cerita ini Allah abadikan sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya, diberikan keringanan kepadanya. Tak kala dia hendak pergi, dipanggil kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan azan untuk sholat berjamaah?" Si laki-laki buta tersebut menjawab, "Aku mendengarnya ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Maka wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu." Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Barang siapa bergembira bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat-sholat ini di saat ia panggil untuk melaksanakannya. Karena Allah memerintahkan untuk Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran yang baik. Sholat jamaah tersebut adalah bagian dari petunjuk yang baik. Seandainya kalian tetap sholat di rumah kalian seperti sholat yang orang yang tertinggal ini di rumahnya, kalian berarti telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, kalian tentu akan sesat. Aku telah melihat bahwa tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah, melainkan seseorang munafik yang jelas munafiknya. Sungguh ada kalanya seseorang bisa dibawa di antara dua orang sampai ia diberdirikan di dalam saf. Hadis riwayat Muslim nomor 654. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, muslim sejati di zaman dakwah Islam yang menemani Rasulullah
bagaimana mereka menjaga sholat mereka. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridho, diakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya, sebagai hambanya, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada nabinya sunah-sunah dan petunjuk-petunjuk, dan sholat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya. Rasulullah yang sangat amat menganjurkan, seandainya kalian, kata Ibnu Mas'ud, sholat di rumah kalian seperti orang-orang munafik, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia berwudu di rumahnya kemudian menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang seperti ini, tak kala ia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Demi Allah, aku melihat sahabat radhiyallahu anhu, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas pembelaannya terhadap agama. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah, tidak hadir dalam sholat berjamaah, kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Bahkan aku saksikan Ibnu Mas'ud dari kalangan para sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan, sampai mereka dipapah antara 2 orang sampai menuju ke saf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Lihatlah para sahabat dan lihatlah Abdullah bin Maktum yang buta. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan tidak hadir saat sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang dalam kondisi sehat walafiat, kondisi kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita masih bisa melihat dengan sempurna. Malu kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, tetapi ketika ada panggilan azan untuk sholat berjamaah, kita tidak memperhatikan itu, mengacuhkan untuk tidak datang sholat. Saudaraku sekalian, hendaknya hadis Rasulullah di atas dan riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik, sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh orang akan senantiasa baik, urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang senantiasa bisa istiqomah, hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin membaik, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal, kalau orang itu menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Demikian ceramah singkat saya pada kali ini. Semoga dengan adanya ceramah singkat dari saya bisa memberikan manfaat bagi kita semua tentang betapa pentingnya kita menjaga sholat, terutama sholat berjamaah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.